Kemudian Sri Bagava bermaksud menyebarkan dhamma kepada semua makhluk di alam semesta, tanpa memandang apakah mereka berkasta tinggi, rendah atau paria, tanpa memandang apakah mereka raja ataupun pelayan, kaya ataupun miskin, cantik ataupun buruk, sehat ataupun sakit, dan lain-lain. Demikianlah Sri Bagava memutus ke-60 siswanya yang telah tercerahkan untuk mengembara dan satu tempat ke tempat lain. Ini menandakan karya Duta Dhamma pertama dalam sejarah umat manusia. Mereka menyebarluaskan dhamma yang luhur atas dasar welas kasih terhadap makhluk lain dan tanpa mengharapkan pamrih apapun. Lalu pada bagian terakhir ini adalah bagian Mahaparinibbana Buddha. Setelah Sri Bagava menyampaikan pesan terakhirnya, seluruh hutan sala itu menjadi sunyi senyap. Sri Bagava memasuki jana pertama, lalu ia memasuki jana kedua, ketiga, dan keempat. Lalu keluar dari jana keempat, ia memasuki tataran ruang nirbatas, tataran kesadaran nirbatas, tataran tanpa ada apapun, serta tataran bukan penerapan maupun bukan tanpa penerapan, dan setelah itu ia mencapai dan Biku Ananda yang memperhatikan bahwa Sri Bagava tidak bernafas menjadi cemas dan berkata kepada Biku Anuruddha, "Sahabat Anuruddha, Sri Bagava telah mangkat." "Tidak, sahabat Ananda, Sri Bagava belum mangkat. Ia hanya memasuki padamnya pencerahan dan perasaan." Tepat saat Sri Bagava mencapai parinibbana, terjadilah gempa yang dahsyat dan mengerikan, diiringi guntur yang menyebabkan orang berdiri kudunya dan merinding. Pada saat itulah, pada waktu jaga malam yang terakhir, pada hari bulan purnama dan pada usia 80 tahun, Sri Bagava mangkat tanpa meninggalkan sisa. Proses kremasi. Demikianlah ketika Sri Bagava mangkat. Beberapa biku yang belum melenyapkan kesenangan nafsu dengan mengangkat tangan mereka menangis, membanting diri di tanah sambil berguling-guling kian kemari dan meratap. Tetapi para biku yang telah bebas dari hawa nafsu dengan penuh kesadaran dan pengertian yang benar merenung dalam batin. Segala sesuatu adalah tidak kekal, bersifat sementara. Bagaimana yang akan terjadi jika tidak terjadi demikian? Pada hari ketujuh, dengan hikmat dan tertib mereka mengusung jenazahnya menuju ke Makutabadana, dan di sanalah jenazah Sri Bagava dibaringkan. Kemudian mereka membungkus jenazahnya dengan kain linen baru dan kain wol katun hingga 500 lapisan, lalu membaringkannya di dalam penangkum.